Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Restu Hadiwijaya. Di video kali ini saya akan mencoba membahas Ryosi Vision atau kodenya itu Ryosi ya kalau nggak salah. Eh, Dia berjalan di jaringan Ethereum di ERC20. Tapi seperti biasa ingin saya tekankan dulu bahwa ini bukan video saran investasi, ini bukan video ajakan untuk membeli suatu cryptocurrency. Teman-teman harus harus riset sendiri. Dan lalu jangan langsung percaya dengan video ini. Karena kenapa? Karena seperti biasa saya katakan bahwa saya juga belum tentu benar. Oke, nggak perlu lagi kita basa-basi, kita bahas videonya sekarang. Ryosi Vision. Saya kali ini jujur nggak kepikiran untuk ngebahas token ini. Tapi untung ada yang nulis di kolom komentar ya. Bang, bahas Ryosi Vision dong. Iya juga gitu, kenapa gue nggak dari kemarin ngebahas Ryosi Vision. Dan untuk teman-teman lainnya juga, kalau misalkan ada token yang ingin dibahas, terus aja di kolom komentar, karena barangkali saya nggak kepikiran untuk ngebahas itu. Dan kalau misalnya saya dapat informasi yang cukup, saya akan bahas. Tapi kalau informasinya kurang cukup, saya nggak akan bahas di video di YouTube gitu. Kenapa? Karena saya khawatir saya menyampaikan sesuatu yang salah. Oke, kita bahas Ryosi Vision. Yang ingin saya tekankan pertama itu, Ryosi Vision berbeda dengan Shiba Inu. Oke, ini menurut saya. Kalau menurut teman-teman sama, tulis saja di kolom komentar dan alasannya, tapi tetap dengan saling respect. Menurut saya berbeda dengan Shiba Inu. Saya lebih suka menyebutnya seperti saudara tiri atau saudara atau sepupu atau apapun terserah gitu, tapi buat saya itu beda. Dan mereka juga mengatakan Ryosi Vision dengan Shiba Inu itu, atau dengan Shiba Swap tepatnya sih, itu adalah proyek independen yang berbeda gitu. Jadi mereka tuh sudah mendeklar dirinya bahwa mereka berbeda di white papernya. Walaupun dia mendeklar seperti itu, sebenarnya Ryosi Vision dengan Shiba Swap itu atau dengan Shiba Inu lah ya, itu apa ya, seperti ada ikatan untuk saling menguntungkan gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang ingin saya sampaikan, pada awal dicetak si token ini atau supply awalnya itu ada satu quadrillion dengan 50% itu dibakar. Jadi pasokannya itu hanya setengahnya dari satu quadrillion ya, dibakar, di burn. Kemudian juga tokenomiknya, kita kalau bahas tokenomiknya, Ryosi Vision itu ada 3 karakteristik utama. Oke, yang pertama, mereka menerapkan tax ataupun pajak ataupun fee untuk setiap kali ada orang transaksi Ryosi Vision, baik itu jual dan beli ataupun juga transfer, itu kena pajaknya, kena fee-nya itu 1%. Kemudian juga ketika ada orang melakukan transfer, transaksi lah intinya, jual dan beli, mereka kena pajak lagi 1%, jadi total 2%. Nah, 1% yang pertama itu untuk burn, kemudian 1% yang kedua itu untuk Ryosi Vision itu dibagiin ke seluruh pemegang X-Ship di Shiba Swap atau Buri ya, mereka yang lagi Buri ataupun juga lagi staking lah gitu, mereka akan dapat Ryosi Vision dengan apa ya, bukan berdasarkan X-Ship yang mereka punya, tapi memang Ryosi Vision yang 1% tadi itu dibagikan secara sama gitu, bukan berdasarkan X-Ship-nya. Jadi kalau saya salah tolong koreksi, di awal-awal itu setahu saya kita para pemegang X-Ship itu dapat 14 juta Ryosi Vision, kemudian sekarang nih kemarin-kemarin sempat sih 70 jutaan Ryosi Vision, dan itu semuanya hampir sama. Jadi saya berani mengatakan bahwa kemungkinan besar bukan berdasarkan X-Ship yang kita punya, kita dapat Ryosi Vision itu, tapi berdasarkan memang total keseluruhan 1% dari transaksi Ryosi Vision itu dibagikan secara merata gitu. Oke, itu jadi ada potongan 2% setiap kali kita melakukan transaksi Ryosi Vision. Kemudian yang terakhir itu ada perlindungan terhadap aktivitas bot sandwich. Jujur kalau ini saya nggak bisa menjelaskan lebih detail, tapi seperti keaman aja lah ya tepatnya, intinya gitu. Saya nggak berani menjelaskan lebih lanjut karena kayaknya takut salah gitu. Nah, yang ingin saya tekankan lagi, ingin saya coba jelaskan. Jadi selain tokenomiknya itu tentang projectnya ini apa sih sebenarnya. Banyak yang nulis itu juga di grup Telegramnya, saya lihat di grup Telegram Ryosi Vision ya. Jadi sebelumnya gini, Telegram Ryosi Vision itu yang Indonesia sih dipromosikan juga oleh grup Telegram Shiba Inu. Jadi mereka memang, saya bilang tadi kan, di Shiba Swap-nya kita yang Buri Shiba dapat Ryosi Vision, terus juga Ryosi Vision juga dipromosin sama Shiba Inu karena mereka memang masih saudara gitu. Gini, di situ juga di white papernya ada namanya inkubator proyek terdesentralisasi. Oke,
Tujuannya untuk meningkatkan utilitas Ryoshi Vision ini atau token ini di masa yang akan datang. Apa ya inkubator itu? Jadi kayak inkubator, gue ngerti tapi bingung jelasinnya sih. Jadi kayak proses apa ya? Proses menyaring mengembangbiakan gitu loh, dApps atau aplikasi untuk yang intinya untuk supaya Ryoshi Vision ke depan itu punya utilitas. Oke? Buat saya token itu sampah. Bukan soal harganya, bukan soal market cap-nya, tapi soal utilitasnya. Kalau dia nggak punya utilitas, buat saya itu akan jadi sampah. Ya, karena saya pikir kalau untuk ngegantiin uang fiat, untuk ngegantiin uang fiat itu udah ada banyak cuy. Udah ada BTC juga bisa gitu kan, dengan Lightning Network-nya. Kemudian juga token-token lain tuh lebih cocok ngegantiin uang fiat gitu. Tapi ketika suatu token punya utilitas, sekalipun Moon Pirate kemarin rug pull, tapi dia punya utilitas, buat saya itu bukan sampah, karena dia punya sesuatu yang berguna gitu. Nah, termasuk Ryoshi Vision ini ke depan mereka ingin membuat membuat banyak aplikasi ataupun dApps yang berguna untuk ekosistem dari Ryoshi Vision itu sendiri. Makanya mereka buat inkubator proyek terdesentralisasi. Oke? Jadi bisa teman-teman lihat di sini kan ada pitch awal, kemudian juga ada dari pitch awal itu ke evaluasi. Kalau dari evaluasi itu tidak cocok, itu akan dikembalikan lagi ke pitch, di pitching lagi gitu. Nah, kalau sudah dievaluasi kemudian cocok nih setelah direvisi dan sana sini, kemudian pindah ke implementasi, atau penerapan. Kalau enggak juga dibuang gitu. Udahlah terserah gitu. Nah, tadi saya sudah singgung di depan di awal bahwa Shiba Inu dengan Ryoshi Vision itu saling menguntungkan. Jadi selain kita pemegang X-Ship gitu yang buri yang staking di Shiba Swap dapat Ryoshi Vision gratis dari hasil transaksi orang-orang yang jalan di Ryoshi Vision, kemudian juga Ryoshi Vision dipromosikan di Telegram Shiba Inu untuk awalnya Indonesia. Kita juga ketika kita melakukan penyedia likuiditas atau liquidity provider gitu di Shiba Swap dengan pairing Ryoshi Ethereum, kita akan dapat API atau API itu 20% dengan imbal hasilnya itu bond. Jadi lumayan besar sih menurut saya. Apalagi kalau nggak salah Ryoshi kan masih murah ya sekarang itu. Cuman yang mahal itu emang gas fee-nya doang yang nyebelin. Saya males banget kalau beli Ryoshi kalau dengan lihat gas fee Ethereum. Saya gimana gitu, males aja bawaannya, nggak tahu kenapa. Padahal nggak seberapa juga kalau dipikir-pikir kan teman. Ibarat kata bayar parkir gitu kayak kepaksa gitu jadinya. Padahal kan proyek-proyek kripto itu seharusnya lebih terjangkau, lebih mudah dan lebih murah gitu. Jadi males banget ini kayaknya bayar, tapi nggak apa-apa. Kalau saya pribadi masih oke lah gitu. Oke, kita lanjut ya. Proyek-proyek yang sedang dievaluasi ini ada banyak. Saya akan coba sebutkan beberapa di antaranya. Pertama itu ada NFT Marketplace. Saya nggak perlu menjelaskan apa itu NFT, apa itu Marketplace. Saya rasa nggak perlu lagi dijelasin. Kalau teman-teman nggak tahu Marketplace, lebih baik udah berhenti, jangan main kripto, atau jangan trading kripto, atau jangan investasi di kripto, udah yang lain aja gitu. Kalau nggak tahu Marketplace, karena itu kayaknya parah banget. Kemudian yang kedua itu mereka ada platform barang atau jasa umum. Jujur kalau ini saya belum paham. Bukan belum paham maksud platform barang atau jasa umumnya, yang saya belum paham ini akan seperti apa. Itu dulu. Ini akan seperti apa dibuat oleh Ryoshi Vision, oleh token ini, proyek ini ya, proyek platform barang dan jasa umum ini mereka sedang evaluasi memang gitu. Kemudian ada musik juga, proyek yang sedang dievaluasi. Musiknya ini saya nggak tahu akan seperti apa, apakah akan seperti Audius yang sudah berjalan sekarang atau bagaimana, saya nggak tahu. Kemudian mereka ingin membuat game. Saya suka ketika mereka mengatakan ingin membuat game, atau di white papernya atau di manalah mereka mengatakan ingin membuat game. Gaming itu salah satu proyek yang menurut saya cukup laku di pasaran gitu. Siapa sih orang yang nggak butuh game zaman sekarang, apalagi kita cowok gitu kan. Kadang kayak dulu saya main namanya RF Racing Force waktu zaman-zaman SMP, itu udah habis banyak. Tapi puas aja gitu. Apalagi sekarang kan game itu semakin grafiknya semakin realistis ya. Jadi semakin menarik orang. Terus juga game juga dapat menimbulkan komunitas baru. Nah, semakin banyak komunitasnya, semakin besar Ryoshi Vision karena komunitasnya, semakin ada pula ke depan potensi bandar yang akan masuk. Menurut saya, kalau salah
ya sudah gitu. Kalau menurut teman-teman beda, tulis di kolom komentar. Nah, gamenya juga Ryoshi Vision itu mengatakan di white papernya akan membuat 2 tipe macam game indie. Satu, yang kedua itu game AAA atau A 3 kali, oke? Game AAA ini perlu teman-teman ketahui itu diklasifikasikan untuk sebuah game dengan budget yang sangat besar. Oke, biasanya budget game AAA itu di atas 50 juta sampai 100 juta US dollar atau sekitaran minimal itu 725 miliar kalau dalam rupiah. Jadi budget yang besar ya, budget yang cukup besar gitu. Biasanya game berlabel AAA ini diproduksi atau didistribusikan oleh game publisher ternama. Sebut saja kayak kita tuh kayak ada namanya Rockstar Game dengan seri GTA-nya Grand Theft Auto. Itu masuk kategori menurut saya AAA gitu ya. Kalau teman-teman penasaran apa itu Rockstar, ya udahlah cari aja di internet. Kayaknya itu udah terkenal banget gitu. Kemudian game AAA ini biasa diproduksi dengan engine dan tools teknologi grafis terkini untuk memenuhi segala aspek yang dikehendaki. Seperti aspek visual, audio, yang pastinya ini tuh nggak murah. Dan oke, saya lupa jelasin, ini saya kutip dari gimbot.com. Oke, saya tulis di sini aja, di sini saya kutip dari situ. Tujuan utamanya itu untuk menghasilkan pengalaman bermain yang menyenangkan, namun tentu masih banyak aspek lainnya yang ingin dicapai dari teknologi tersebut seperti menghasilkan visualisasi yang realistis. Jadi memang tujuan dari game AAA ini sebenarnya sebuah label sih saya ya. Jadi karena budgetnya besar, mereka juga pasti membuat engine gamenya itu yang bagus gitu. Kita punya engine bagus untuk menghasilkan visualisasi yang realistis. Semakin realistis visualisasi dalam sebuah game, biasanya akan semakin menarik. Kan ada tuh game yang dicengin mulu gitu, gamenya nggak enak nyebut, pokoknya nggak punya pintu lah gitu, nggak ada pintunya gitu. Oke? Intinya gini, game AAA ini memang memakan budget yang besar untuk produksi ataupun distribusi ataupun marketingnya. Jadi mereka diklasifikasikan, diberikan label AAA karena menggunakan budget yang besar. Tapi walaupun budgetnya besar, itu ada loh game AAA yang nggak dijamin sukses. Maksudnya gini, ada yang nggak sukses. Jadi label AAA ini belum tentu sukses juga game itu. Sebut aja yang baru-baru ini tuh kayak ada Fallout 76 gitu. Itu banyak banget dapat kritik negatif. Padahal dia berlabel AAA dengan modal yang cukup besar gitu kan, dengan budget yang besar. Jadi intinya nggak dijamin sukses. Tapi terlepas dari sukses atau enggaknya nih ya, ini intinya nih. Sebuah game dengan label AAA itu akan menarik perhatian banyak orang untuk membeli atau paling nggak untuk aware dengan keberadaan game itu. Karena tadi kan ada marketingnya, ada engine-nya, ada iklannya gila-gilaan lah. Berkat promosinya yang masif, otomatis nanti Ryoshi Vision kalau memang benar membuat game AAA, dia juga akan terangkat cuy. Serius, karena game AAA itu kan memang dilabeli ketika kita punya budget yang besar ya. Pasti budget besar itu bukan hanya tentang produksinya, termasuk juga marketingnya. Nah, otomatis Ryoshi Vision itu akan terangkat secara tidak langsung, orang akan semakin aware dengan Ryoshi Vision. Dan entah kenapa saya sangat yakin ketika itu akan di launching, deket-deketnya gitu, pasti akan banyak bener masuk ke situ. Serius, ke Ryoshi Vision menurut saya pribadi loh. Kalau salah ya sudah gitu. Makanya ini bukan saran investasi. Itu klasik banget ya, gila. Nah, kemudian juga mereka berencana membuat e-sport gitu. Ada istilahnya e-sport Ryoshi. Saya belum tahu, belum tahu e-sportnya. Belum tahu akan seperti apa e-sportnya gitu. Kemudian juga ada metaverse-nya, rencana evaluasi mereka tentang utilitas dari Ryoshi Vision ini ada metaverse. Metaverse apa? Metaverse itu dunia virtual di mana pengguna berbagi pengalaman dan juga berinteraksi secara real time di dalam simulasi. Ingin lebih detail tentang metaverse, cari aja di YouTube, banyak yang jelasin, oke? Kemudian juga di tulisannya itu di white papernya dan masih banyak lainnya atau masih banyak lagi. Nah, kalimat dan masih banyak lagi ini menurut saya mengandung dua arti. Yang pertama, memang benar masih banyak lagi. Yang kedua, sebenarnya udah habis gitu yang lagi dievaluasi.
Tergantung pola pikir kita. Kalau kita memang udah skeptis dengan Riosi Vision, pasti akan berpikir, alah nggak ada lagi nih sebenarnya project yang lagi dievaluasinya atau project yang akan datangnya. Tapi kalau kita positif dengan token ini, kita akan berpikir, wah gila, pasti masih banyak banget nih project yang lagi dievaluasinya. Jadi sebenarnya kalimat dan masih banyak lagi tergantung teman-teman aja menafsirkannya bagaimana. Mungkin bisa tulis pendapatnya di kolom komentar apa pemikiran teman-teman ketika membaca dan masih banyak lagi gitu. Pada intinya kalau saya lihat Riosi Vision ini, mereka itu kayak ingin memperluas kesadaran global tentang pentingnya kripto dan desentralisasi dalam kehidupan kita nih untuk masa depan kita juga. Jadi memang saya sangat setuju ya, desentralisasi itu saya suka banget. Susah ngejelasinnya, tapi saya suka banget gitu dengan desentralisasi, dengan ini semua. Bahkan saya berani spend cukup besar gitu untuk punya beberapa aset lainnya di dunia cryptocurrency. Oke, itu aja pembahasan saya tentang Riosi Vision kali ini. Jadi apa ya? Kalau saya sih sangat-sangat interestnya, sangat tertariknya dengan game AAA dan juga Metaverse ya. Itu yang sangat-sangat alasan saya kenapa saya merasa Riosi Vision itu cocok untuk dikoleksi, harus dikoleksi mumpung masih murah kalau kata orang Sunda mah. Mumpung murah keneh gitu, walaupun gas fee-nya besar ya. Satu hal yang bikin saya males beli Riosi Vision itu gas fee-nya. Oke. Sekali lagi saya tekankan, ini bukan saran untuk membeli Riosi Vision. Teman-teman harus harus riset sendiri, jangan langsung percaya dengan video ini karena saya juga belum tentu benar. Itu aja dari saya, semoga video ini bermanfaat, semoga kita tetap sehat, dan jangan lupa semoga kita bisa tetap cuan. Salam dari saya, Restu Hadi Wijaya.